minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang pertama Zulhijjah, yang kedua Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berurut-urut. Ada bulan 3 bulan yang tak terpisah. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Sedangkan yang 1 bulan ini ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu disebut dengan bulan Rajab. Jadi pada bulan-bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, ma hadza? Hari apa ini? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11 dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat, qadha tak dapat. Tapi kalau niat qadha, maka otomatis pahala puasa sunatnya dapat. Begitu juga dengan orang yang puasa Senin Kamis. Niat qadha dia hari Senin, maka qadhanya lunas dan pahala Senin dapat. Niat qadha dia hari Kamis, pahala qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Begitu juga dengan nanti 3 hari di bulan Asyura, di bulan Muharram itu 9, 10, 11 niatnya niat qadha. Nawaitu sauma qadha'in. Saya berniat puasa qadha mengganti yang Ramadan tinggal kemarin. Apakah karena haid, maaf cakap, atau karena menyusukan anak, atau karena mengandung anak, atau karena baru melahirkan karena nifas, maka mesti diganti. Cara yang paling efektif adalah
sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Walaupun ini masalah perempuan, tapi laki-laki mesti tahu. Karena semua laki-laki punya istri, punya anak perempuan, punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Inilah perlunya fiqhul mar'ah, fikih perempuan. Dengan melaksanakan puasa, badan sehat. Karena ternyata makanan yang kita makan itu banyak bakteri racun di dalamnya. Kenapa padi kita bisa tumbuh tak ada dimakan wereng? Karena ternyata disemprot dengan pestisida. Kenapa buah apel yang kita makan itu tidak berulat? Karena ternyata ulat tak mau memakan apel karena ada pestisida. Bahkan ikan asin yang kita makan pun itu kena formalin. Makanya tak dikerubungi lalat. Lalat pun tak mau. Kita aja yang mau makan ikan asin tuh. Oleh sebab itu orang yang pandai ditengoknya mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat tak dia beli. Walaupun nampaknya segar. Begitu juga dengan ikan. Dulu kita tahu ikan cuma di es saja. Sekarang ikan disiram, direndam pakai formalin. Akhirnya kita memakan racun. Maka muncullah ada kanker darah, kanker tulang, kanker, cancer kata orang barat. Tak ada obatnya sampai sekarang. Ternyata penyakit-penyakit ini bisa hilang dengan menerapkan namanya terapi fasting. Fasting artinya menahan makan. Orang barat tak tahu puasa. Mereka tetap makan buah, makan ringan, minum air putih. Tapi mereka tak makan dari pagi sampai siang sampai malam. Ternyata kalau kita tidak makan, maka badan kita memakan diri kita sendiri. Itulah racun-racun hilang di dalam badan. Kalau orang menerapkan terapi fasting tak makan ini selama 8 hari dalam sebulan. Subhanallah, Masya Allah. Ini belum lahir Nabi, belum lahir lagi orang yang menemukan penyakit ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 8 hari tak makan dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dan Senin Kamis. Maka siapa yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi yang lebih bagus lagi adalah lebih banyak daripada Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis cuma 8 saja, tapi yang lebih banyak daripada itu adalah 15 hari. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman, puasa hari ini, makan besok. Puasa hari ini, makan besok. Adapun saya menyampaikan tentang puasa ini karena kebetulan kita di hari baik, bulan baik. Bukan berarti saya sedang puasa, tidak. Nah, jadi jangan nanti ketika diajak makan, Ustadz itu cuma pandai ceramah aja itu. Buktinya dia makan juga. Ini pun ceramah ini tak terlalu lama. Karena tadi saya dapat kabar cepat sikit, kepiting ini udah mau lari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu nampaknya di masa akan datang tak bisa lagi kita ceramah dalam masjid. Mesti dibuatkan pentas karena jamaah mengamuk-ngamuk. Ini kalau dipeturutkan betanggalan pintu-pintu masjid ini nanti lama-lama. Saya beberapa tablik akbar nih saya minta supaya di dalam masjid. Karena kalau di keramaian ini dibuat pentas, orang ramai, tak semuanya senang. Banyak juga yang takut nengok orang banyak. Nah, jadi saya minta ke panitia dalam masjid aja. Biar supaya tenang, lebih sejuk. Rupanya masyarakat tak bisa dibendung. Nah, inilah buktinya, melimpah ruah, kasihan. Di masa akan datang nanti panjang umur, sehat badan, kita buat di stadion lapangan sepak bola. Untuk hari ini sabar-sabarkan aja dulu. Nah, jadi yang di luar menengok, tengok aja lah layar TV itu sama macam menonton TV One hari biasa. Nanti saya sampaikan, selesaikan dulu pesan-pesan ini. Setelah itu nanti saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kami pun akan langsung menuju airport karena saya akan berangkat pulang. Ini tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan tausiah yang terakhir ini yang terbaik insyaAllah. Jadi intinya pulang nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sampaikan pesan ke istrinya supaya mengganti puasa.